Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media Khazanah Islam yang dirahmati Allah. Setelah kaum Yahudi kalah dalam perang Khaybar, kemudian menyerah, Rasulullah memberikan kebebasan untuk tetap tinggal di tanah kelahiran mereka dan melanjutkan pertaniannya. Hanya saja, sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka ikat antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, umat Islam berhak menerima sebagian dari hasil pertanian mereka. Syekh Said Ramadan Al-Budhi menyebutkan, setelah keadaan tenang, Rasulullah menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Harits, istri Salam bin Mashkum, berupa hidangan domba panggang. Namun sebelum hidangan itu diberikan kepadanya, Zainab bertanya kepada para sahabat tentang bagian mana dari daging domba yang paling disukai Rasulullah. Para sahabat tentu sangat tahu, yaitu paha bagian depan. Sejurus kemudian, Zainab menyiapkan paha tersebut untuk dihidangkan kepadanya. Hanya saja, wanita Yahudi yang sangat licik itu mencampuri semua makanan dengan racun. Bahkan, bagian Rasulullah ia campur dengan campuran racun yang lebih banyak dari lainnya. Makanan beracun yang dihadiahkan kepada Rasulullah merupakan motif balas dendam yang dilakukan oleh Zainab untuk membunuh Rasulullah dan para sahabat setelah suaminya terbunuh dalam perang Khaybar. Zainab tidak memiliki cara lain untuk membunuh Rasulullah selain dengan cara memberi makanan beracun. Rasulullah duduk berdampingan dengan sahabat Bashar bin Barro bin Marur ketika makanan itu dihidangkan kepadanya dan para sahabat. Setelah semua makanan sudah siap untuk dimakan, Rasulullah mengambil paha depan domba yang sudah dipanggang itu dan memasukkan sebagian dagingnya ke dalam mulut Rasulullah, akan tetapi tidak langsung menelannya. Di saat bersamaan, Bashar bin Barro langsung memakan daging tersebut. Saat itulah Rasulullah menampakkan mukjizatnya. Syekh Al-Budhi menyebutkan bahwa Nabi berkata, "Sungguh, daging ini telah memberitahuku, ia sudah dicampuri dengan racun." Itulah salah satu mukjizat Rasul. Hewan yang sudah mati bahkan sudah dimasak sekalipun memberitahukan kepadanya bahwa daging yang akan dimakan telah dicampur racun. Hal ini tentu tidak lepas dari penjagaan Allah secara langsung kepada Rasul-Nya. Setelah kejadian ini Rasul memanggil Zainab dan menanyakan semua perbuatan kejinya ini. Zainab pun mengakui perbuatan jahatnya. Rasulullah bertanya kepadanya, "Mengapa kau melakukannya?" Perempuan Yahudi itu pun menjawab, "Telah sampai dari kaumku segala hal tentang dirimu." Maka, aku berkata kepada mereka, jika memang dia seorang raja, dia pasti mati dengan makanan yang beracun itu. Namun, jika memang ia benar seorang nabi, dia pasti akan diberitahu oleh Tuhannya. Setelah Zainab mengaku atas semua pekerjaan dan ulahnya yang sangat fatal itu, ternyata Rasulullah memberikan ampunan kepadanya, meskipun membuat Bashar bin Barro tewas karena terlanjur menelan daging domba beracun yang dia hidangkan. Dan ternyata, keputusan Rasul itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa, di mana akal satu sahabat pun tidak sampai kepadanya. Setelah insiden itu, wanita pembubuh racun itu langsung masuk Islam saat itu juga di hadapan Rasulullah. Peristiwa ini memberikan sebuah pengertian dan keyakinan perihal betapa kukuhnya penjagaan Allah terhadap Nabi dan Rasul-Nya dari kejahatan dan tipu muslihat orang-orang yang hendak melakukan kejahatan kepadanya. Demikian tadi kisah wanita Yahudi yang bertobat dan masuk Islam setelah meracuni makanan Nabi dan para sahabatnya. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.